Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya dari kelas B Agribisnis dengan stambuk D1A121058 Fakultas Pertanian. Pada kali ini saya akan memaparkan materi pertama tentang kewarganegaraan, tentang yang berjudul konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep dan urgensi integrasi nasional, pengertiannya itu integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integrar yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nation artinya bangsa sebagai untuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik. Integrasi nasional terdapat beberapa bagian. Yang pertama, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan sebagai berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga, bersatunya suatu bangsa yang menepati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dalam suatu identitas nasional. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis integrasi. Ada beberapa jenis integrasi, yaitu pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan suatu pembentukan identitas nasional. Kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat, integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, meningkatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Dan yang terakhir itu integrasi perilaku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, integrasi politik, integrasi vertikal, dan integrasi horizontal. Kedua, integrasi ekonomi. Terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Dan yang terakhir, integrasi sosial budaya. Ini dia proses penyesuaiannya unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit integrasi versus disintegrasi dan perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka.
Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi premium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, dan 3. Model integrasi nasional Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Pertama, adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang terakhir, kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, proses integrasi bangsa Indonesia. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran dan akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Sekian, itu saja materi dari saya. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.